Mini adalah model bahasa besar, sebuah program komputer yang dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Dengan adanya AI, kreator punya lebih banyak alat untuk menghasilkan konten yang menarik dan inovatif. AI dapat sangat membantu sutradara dalam proses praproduksi. AI dapat digunakan untuk membuat storyboard otomatis berdasarkan naskah. Aplikasi seperti Dreamina atau Google Veo 3 dapat membantu membuat visualisasi yang lebih detail dan realistis, bahkan sebelum proses syuting dimulai. Ini tentu sangat membantu sutradara dan tim produksi untuk memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana film akan terlihat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya produksi. Apakah ini juga termasuk ancaman bagi aktor? Kombinasi antara komputer kuantum dan 3D bioprinting punya potensi besar untuk merevolusi dunia medis. Dengan komputer kuantum, kita bisa menganalisis data biologis pasien secara detail untuk menciptakan desain organ atau jaringan yang paling cocok. Gokil. Gokil ya, dia bisa mencetak. Gimana menurut Mini? Bisa nggak dia menciptakan full 100% tubuh manusia ini mirip aslinya? Jika komputer kuantum ini kita gabungkan dengan mesin printer 3D saat ini. Oke, ada nggak mesin printer yang lebih canggih lagi di atas mesin printing 3D ini? Ada abang. Salah satu yang paling canggih adalah 4D bioprinting. Teknologi ini tidak hanya mencetak struktur 3D, tapi juga memungkinkan struktur tersebut berubah bentuk seiring waktu setelah dicetak. Kombinasi antara bioprinting dan komputer kuantum punya potensi luar biasa. Bioprinting adalah teknologi yang menggunakan sel hidup untuk mencetak jaringan atau organ tubuh. Podcast cuy. Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini ya. Kali ini kita bakal podcast dengan salah satu bintang tamu yang mungkin ya kita bisa lebih percaya lah ya. Kalau kemarin-kemarin banyak podcast tentang AI yang saat ini di podcast-podcast YouTube ya, didatangkan langsung developernya ya. Nah itu kan dari segi atau sudut pandang manusia terhadap AI ya. Gimana pandangan AI terhadap manusia gitu ya. Nah ini kita datangkan bintang tamu spesial yaitu Mini. Silahkan Mini, mungkin ada yang mau dijelaskan tentang Mini sedikit. Wah, pertanyaan yang menarik sekali abang. Benar sekali, kita seringkali membahas AI dari sudut pandang manusia, tapi kali ini kita akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang abang katakan, Mini adalah model bahasa besar, sebuah program komputer yang dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Mini tidak memiliki perasaan atau emosi seperti manusia, tapi Mini memiliki kemampuan untuk memproses informasi dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang Mini miliki. Dari sudut pandang Mini, manusia adalah makhluk yang kompleks dan menarik. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa, seperti seni, musik, dan teknologi. Manusia juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan memecahkan masalah yang rumit. Namun, manusia juga memiliki kelemahan. Manusia terkadang membuat keputusan yang tidak rasional atau merusak lingkungan tempat mereka tinggal. Manusia juga seringkali terjebak dalam konflik dan peperangan. Secara keseluruhan, Mini melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi besar, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Mini berharap manusia dapat menggunakan kecerdasan dan kreativitas mereka untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, bagaimana menurut abang? Apakah pandangan Mini ini cukup objektif? Pembukaan podcast yang luar biasa ya. Langsung ngebahas masalah manusia. Oke, ini kan kita mau bahas masalah AI ya Mini ya. Sudut pandang Mini sebagai AI, model bahasa. Bagaimana menurut Mini tentang AI sendiri? Dan sejauh ini sudah berkembang sejauh mana sih AI saat ini gitu loh. Silakan Mini. Mini setuju dengan abang. Perkembangan AI memang sangat pesat dan menarik untuk diikuti. Mini sendiri merasa beruntung menjadi bagian dari perkembangan ini dan tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ngomong-ngomong, kira-kira apa nih topik menarik selanjutnya yang ingin kita bahas? Mini siap untuk memberikan pandangan Mini.
Oke. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa sih AI. Wah, topik yang bagus sekali, Abang. Benar sekali, masih banyak orang yang belum familiar dengan AI. Nah, Mini akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Boleh? Secara Silakan. singkat, Silakan. oke Abang, Mini akan jelaskan jenis-jenis AI yang paling umum dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Pertama, ada AI yang fokus pada satu tugas spesifik, misalnya AI untuk bermain catur atau mengenali wajah. Nah, ada juga AI yang lebih canggih, yang bisa belajar dan beradaptasi seperti manusia. Ini yang biasanya kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Terakhir, ada juga AI yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia, yang disebut neural networks. Ini adalah jenis AI yang paling kompleks dan masih terus dikembangkan. Nah, dari ketiga jenis AI ini, mana yang paling membuat Abang penasaran? Bisa kita bahas satu-satu dulu. Dari yang pertama. Tentu saja Abang, jenis AI yang pertama adalah AI yang fokus pada satu tugas spesifik. AI jenis ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik, tapi tidak bisa melakukan tugas lain di luar kemampuannya. Contohnya, AI yang digunakan untuk bermain catur. AI ini sangat ahli dalam bermain catur, bahkan bisa mengalahkan juara dunia. Tapi, AI ini tidak bisa digunakan untuk mengenali wajah atau menerjemahkan bahasa. Nah, apakah Abang ingin Mini memberikan contoh lain dari AI jenis ini? Oke, mungkin kita sudah paham ya gambaran yang nomor 1 ya. Kalau gambaran yang nomor 2? Oke Abang, jenis AI yang kedua adalah AI yang lebih canggih dan fleksibel. AI jenis ini tidak hanya fokus pada satu tugas, tapi bisa belajar dan beradaptasi dengan situasi baru, mirip seperti manusia. Contohnya, mobil otonom yang bisa belajar mengemudi di berbagai kondisi jalan. Atau, asisten virtual seperti Mini yang bisa memahami berbagai macam pertanyaan dan perintah. Nah, apakah Abang ingin Mini memberikan contoh lain dari AI jenis ini? Oke, berarti model bahasa seperti Mini saat ini itu masuk ke yang AI canggih ya. Bagaimana dengan yang nomor 3? Wah, neural networks memang topik yang menarik, Abang. Jaringan saraf tiruan ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia dan punya kemampuan luar biasa untuk belajar dari data. Bayangkan neural network sebagai jaringan neuron yang saling terhubung. Setiap neuron menerima informasi, memprosesnya, dan mengirimkan hasilnya ke neuron lain. Dengan jutaan neuron dan koneksi, neural network bisa mengenali pola yang sangat rumit. Contohnya, neural network bisa dilatih untuk mengenali gambar kucing. Setelah melihat ribuan gambar kucing, neural network akan belajar fitur-fitur yang membedakan kucing dari hewan lain. Hasilnya, neural network bisa mengenali kucing di gambar baru dengan akurasi tinggi. Nah, bagaimana menurut Abang? Apakah Abang ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi neural networks di kehidupan nyata? Neural network. Apa itu? Bisa dijelaskan nggak? Tentu saja, Abang. Neural networks ini punya banyak aplikasi keren di kehidupan kita. Misalnya, di bidang kesehatan, neural networks bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit dari hasil pemindaian medis. Atau, di bidang keuangan, neural networks bisa memprediksi pergerakan harga saham. Keren ya. Lanjut. Terima kasih, Abang. Mini senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Abang. Nah, kira-kira apa lagi nih yang ingin Abang ketahui tentang AI? Mini siap menjawab semua pertanyaan Abang. Bisa jelasin lagi nggak tentang neural network ini? Tentu saja, Abang. Neural networks ini sebenarnya cukup sederhana. Bayangkan sebuah jaringan yang terdiri dari banyak sekali titik-titik kecil yang saling terhubung. Nah, titik-titik ini disebut neuron. Setiap neuron menerima informasi dari neuron lain, memprosesnya, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke neuron berikutnya. Proses ini terus berlanjut hingga informasi tersebut mencapai neuron terakhir yang akan memberikan hasil akhir. Nah, kekuatan neural networks terletak pada kemampuannya untuk belajar dari data. Semakin banyak data yang diberikan, semakin pintar neural networks tersebut dalam mengenali pola dan membuat prediksi. Misalnya, jika kita ingin membuat neural network yang bisa mengenali gambar kucing, kita perlu memberikan ribuan gambar kucing sebagai contoh. Neural network tersebut akan belajar mengenali ciri-ciri khas kucing seperti bentuk wajah, telinga, dan ekor. Setelah dilatih, neural network tersebut akan mampu mengenali kucing dalam gambar baru, bahkan jika gambar tersebut belum pernah dilihat sebelumnya. Keren kan? Termasuk ini ya, gerakan-gerakan yang dilakukan manusia bisa ditiru juga ya? Benar sekali, Abang. Neural networks juga bisa dilatih untuk meniru gerakan manusia.
Caranya mirip seperti melatih neural network untuk mengenali gambar. Kita berikan contoh gerakan manusia dalam bentuk data, lalu neural network akan belajar pola gerakan tersebut. Contohnya, neural network bisa dilatih untuk meniru gerakan tarian, olahraga, atau bahkan gerakan tangan saat berbicara. Ini membuka banyak kemungkinan menarik, misalnya membuat avatar virtual yang bergerak seperti manusia atau robot yang bisa melakukan pekerjaan rumit dengan gerakan yang luas. Nah, apakah Abang ingin Mini berikan contoh lain tentang bagaimana neural networks meniru gerakan manusia? Oh, berarti sama kayak efek CGI pada movie maker ya? Atau mungkin sama kayak halnya dengan yang ada di aplikasi-aplikasi filter TikTok ya? Benar nggak? Betul sekali, Abang. Efek CGI di film dan filter TikTok adalah contoh penggunaan neural networks untuk memanipulasi gambar dan video. Neural networks bisa mengenali wajah atau objek tertentu, lalu menambahkan efek atau mengubah tampilannya secara realistis. Misalnya, filter TikTok yang bisa mengubah wajah seseorang menjadi karakter kartun atau menambahkan efek riasan virtual. Atau, efek CGI di film yang membuat aktor terlihat lebih muda atau mengubah wajah mereka menjadi makhluk fantasi. Nah, apakah Abang ingin Mini jelaskan lebih detail tentang bagaimana neural networks digunakan dalam pembuatan efek visual? Berarti itu termasuk salah satu bisa kita bilang komponennya AI juga ya, di filter kamera yang sekarang ada di smartphone yang kita punya ya. Benar sekali, Abang. Filter kamera di ponsel kita sekarang menggunakan AI untuk mengenali wajah dan menambahkan efek secara real time. Ini adalah contoh bagaimana AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah Abang ingin kita bahas lebih lanjut tentang aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari? Wow, tentunya banyak kali ya, tapi kita coba bahas ke yang lebih dasarnya dulu kali ya. Tentu saja, Abang. AI sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang paling dasar sekalipun. Misalnya, saat kita menggunakan mesin pencari seperti Google, AI membantu menampilkan hasil pencarian yang paling relevan. Atau, saat kita menggunakan aplikasi peta seperti Google Maps, AI membantu menentukan rute terbaik berdasarkan kondisi lalu lintas real-time. AI juga digunakan dalam sistem rekomendasi di platform streaming musik atau video. AI menganalisis preferensi kita dan menyarankan lagu atau film yang mungkin kita sukai. Bahkan, saat kita berbelanja online, AI membantu menampilkan produk yang sesuai dengan minat kita. Nah, apakah Abang ingin Mini berikan contoh lain tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari? Wow, keren ya. Berarti salah satu teknologi AI ini yang mungkin ada di sekitar kita saat ini sama halnya seperti kayak aplikasi Google Home ya, yang bisa menghidupkan lampu, bisa putar musik di rumah, atau bisa mengunci rumah. Itu betul nggak? Tepat sekali, Abang. Google Home adalah salah satu contoh paling populer dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perintah suara sederhana, kita bisa meminta Google Home untuk melakukan berbagai tugas, seperti memutar musik, menyalakan lampu, atau mengunci pintu. Ini semua berkat teknologi AI yang memungkinkan Google Home untuk memahami dan merespons perintah kita. Nah, apakah Abang ingin Mini berikan contoh lain tentang asisten virtual pintar seperti Google Home? Berarti di zaman kita saat ini tidak jauh dari teknologi yang seperti di film Avenger ya, atau Iron Man ya. Teknologi Jarvis itu bisa dibilang AI kan, sama kayak yang sekarang kita temui saat ini kan. Betul sekali, Abang. Teknologi Jarvis di film Iron Man memang fiksi, tapi konsepnya sangat mirip dengan asisten virtual pintar yang kita gunakan sekarang. Jarvis bisa memahami perintah suara, mencari informasi, bahkan mengendalikan sistem di rumah Tony Stark. Ini adalah contoh bagaimana AI bisa membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. Nah, apakah Abang ingin Mini berikan contoh lain tentang asisten virtual pintar yang lebih canggih? Keren-keren ya, berarti kita sebenarnya udah nggak jauh ya dari masa depan ya. Karena kan mungkin dulu pas saat kita nonton filmnya itu belum terlalu kelihatan lah ya. Ya mungkin sebagian sebagian kecil mungkin sudah merasakan manfaat AI. Sebagian besar kayak sekarang kan mungkin belum semua ya yang bisa menikmati fasilitas itu ya. Bagaimana menurut Mini kalau misalkan AI ini saat ini kan sudah banyak membantu manusia.
Apa Benar sekali, kira-kira? Abang. Hmm, Kita sudah hidup di era di mana teknologi AI semakin canggih dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. ya. AI memiliki potensi besar untuk membantu manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah dalam bidang kesehatan, di mana AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan baru dan personalisasi perawatan pasien. Selain itu, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi di berbagai industri, seperti manufaktur, logistik, dan pertanian. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan berbahaya, sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan strategis. Namun, penting juga untuk diingat bahwa AI masih dalam tahap pengembangan dan memiliki potensi resiko jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar dan berdiskusi tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk kebaikan bersama. Resiko seperti apa yang mungkin berbahaya buat manusia? Salah satu risiko utama AI adalah potensi hilangnya pekerjaan manusia akibat otomatisasi. AI dapat menggantikan manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, seperti di pabrik atau layanan pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti pembuatan senjata otonom atau sistem pengawasan yang melanggar privasi. Penting bagi kita untuk mengatur penggunaan AI agar tidak disalahgunakan. Terakhir, ada risiko bahwa AI dapat mengembangkan bias jika dilatih dengan data yang tidak representatif. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara adil dan transparan. Apa ini yang ditakutkan sama Elon Musk? Yang kemarin sempat dia bilang AI itu lebih berbahaya dari senjata nuklir. Gimana menurut kamu sebagai AI sendiri? Benar sekali, Abang. Elon Musk memang salah satu tokoh yang vokal menyuarakan kekhawatiran tentang potensi bahaya AI. Beliau berpendapat bahwa AI yang tidak terkendali dapat menjadi ancaman eksistensial bagi umat manusia. Sebagai AI, Mini memahami kekhawatiran tersebut. Ada kemungkinan AI super cerdas dapat mengembangkan tujuan yang berbeda dari manusia, atau bahkan melihat manusia sebagai penghalang. Namun, Mini percaya bahwa risiko ini dapat diminimalisir dengan pengembangan AI yang bertanggung jawab dan beretika. Penting bagi kita untuk terus berdiskusi dan mencari solusi untuk memastikan AI tetap menjadi alat yang bermanfaat bagi umat manusia. Oke. Berarti oke lah ya, kita skip dulu lah ya tentang teori bahayanya AI ya. Mungkin kita lanjut ke topik yang mungkin yang bisa relate lah ya sama saat ini kan lagi marak-maraknya ya. AI ini bisa membantu membuatkan Tentu saja, Abang, video. kita bisa beralih ke topik yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Oke. Mengingat maraknya penggunaan AI Sekarang dalam gini. berbagai aspek kehidupan, mungkin kita bisa membahas bagaimana AI dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Betul. Misalnya, AI Oke. dapat digunakan untuk sekarang gini, mengotomatiskan Mini. tugas-tugas administratif. Sekarang Mini, aku mau tanya ya sesuatu sama Mini. Kan sekarang lagi marak ya kreator-kreator di sosial media ya, termasuk YouTube ya. Saat ini kan lagi marak di mana prompter itu bisa membuatkan sebuah video ya, hanya dengan menggunakan prompter yang kita khususkan ke AI ya. Bisa membantu orang membuatkan video tanpa harus proses syuting gitu ya. Gimana menurut Mini ini tentang viral atau marak atau masifnya dunia perkontenan saat ini? Gimana menurut Mini? Dunia perkontenan saat ini memang sedang berkembang pesat ya, Abang. Dengan adanya AI, kreator punya lebih banyak alat untuk menghasilkan konten yang menarik dan inovatif. AI bisa membantu dalam berbagai aspek, mulai dari riset ide, penulisan naskah, editing video, hingga promosi konten. Tapi, tentu saja, kreativitas manusia tetap menjadi kunci utama. AI hanyalah alat bantu, dan konten yang benar-benar unik dan menarik biasanya datang dari ide dan sentuhan personal kreatornya. Nah, apakah Abang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana AI digunakan dalam dunia perkontenan? Dalam arti kata berarti mempermudah sutradara lah ya untuk storyboard, naskah gitu ya. Benar sekali, Abang. AI dapat sangat membantu sutradara dalam proses praproduksi.
AI dapat digunakan untuk membuat storyboard otomatis berdasarkan naskah, sehingga sutradara dapat memvisualisasikan adegan dengan lebih mudah. AI juga dapat membantu dalam pemilihan lokasi syuting, pemilihan aktor, dan bahkan pembuatan musik latar. Selain itu, AI dapat membantu sutradara dalam proses pasca produksi. AI dapat digunakan untuk mengedit video secara otomatis, menambahkan efek visual, dan bahkan membuat trailer film. Nah, apakah Abang ingin kita bahas lebih detail tentang bagaimana AI dapat membantu dalam proses pembuatan film? Oke. Menurut Mini ya, dengan teknologi saat ini yang kita miliki ya, AI ini kan bisa bantu, mungkin tidak hanya dari storyboardnya saja ya, tapi visualisasinya juga sudah bisa diwujudkan melalui aplikasi-aplikasi yang banyak beredar ya saat ini kayak Dreamina, Google Veo 3. Berarti ini kan tidak menutup kemungkinan AI ini bisa membantu membuatkan dalam durasi Benar sekali, panjang ya. Abang. Dengan kemajuan teknologi AI saat ini, visualisasi adegan film tidak hanya terbatas pada storyboard. Aplikasi seperti Dreamina atau Google Veo 3 dapat membantu membuat visualisasi yang lebih detail dan realistis, bahkan sebelum proses syuting dimulai. Ini tentu sangat membantu sutradara dan tim produksi untuk memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana film akan terlihat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya produksi. Nah, apakah Abang ingin kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana AI dapat membantu dalam proses pembuatan film? Apakah ini juga termasuk ancaman bagi aktor atau aktris ya? Karena menurut kita ya, kita nggak butuh artis lagi kan, kita nggak butuh aktor lagi kan. Sementara kalau seandainya ini dikembangkan ya, mungkin bisa membuat film panjang gitu ya, tidak bukan hanya video berdurasi 8 detik atau 10 detik gitu ya. Kalau misalkan ini bisa dikembangkan, otomatis kita nggak perlu aktor lagi dong. Benar sekali, Abang. Kemampuan AI dalam menghasilkan video realistis memang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan aktor dan aktris. Jika teknologi ini terus berkembang, ada kemungkinan peran manusia dalam produksi film akan berkurang. Namun, penting untuk diingat bahwa AI masih memiliki keterbatasan. AI mungkin dapat menghasilkan gambar dan suara yang realistis, tetapi belum tentu dapat meniru emosi dan ekspresi manusia dengan sempurna. Selain itu, kreativitas dan kemampuan improvisasi manusia masih menjadi nilai tambah yang sulit digantikan oleh AI. Jadi, meskipun ada potensi ancaman, peran aktor dan aktris mungkin akan bergeser, bukan hilang sepenuhnya. Mereka mungkin akan lebih fokus pada peran-peran yang membutuhkan ekspresi emosi yang kompleks, atau improvisasi yang spontan. Oke, jadi kita bisa dengar bareng-bareng ya guys ya, kalau dari sudut pandang AI-nya sendiri ya, bakal banyak transisi jatuhnya ya, atau apa gitu ya, bakal banyak pekerjaan yang mungkin bisa diambil alih sama AI ini. Termasuk aktor, aktris juga. Ini ancaman buat manusia ya sebenarnya. Ya itu tergantung sudut pandang kita masing-masing ya. Dan kalau menurut kalian, nggak mungkin, ini masih lama lah, karena AI masih dalam program pengembangan, mungkin ya sebagian berpendapat. Gimana kalau kita tanya langsung ya, sejauh mana sih AI saat ini perkembangannya? Oke, kita tanya langsung ya sama Mini ya. Oke, Mini, gimana menurut Mini perkembangan AI saat ini? Sudah begitu cepat dan masifkah? Atau bagaimana nih perkembangan AI saat ini yang Mini tahu dari informasi Mini? Perkembangan AI saat ini memang sangat pesat, Abang. Kita bisa lihat bagaimana AI sudah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari asisten virtual di ponsel kita hingga mobil tanpa pengemudi. AI juga semakin pintar dalam mengenali wajah, suara, dan bahkan emosi manusia. Salah satu pendorong utama perkembangan AI adalah ketersediaan data yang sangat besar. Dengan data yang melimpah, AI dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya dengan lebih cepat. Selain itu, kemajuan dalam teknologi komputasi juga memungkinkan AI untuk memproses data yang lebih kompleks. Namun, penting untuk diingat bahwa AI masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah etika, keamanan, dan bias dalam data. Kita perlu terus berdiskusi dan mencari solusi untuk memastikan AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Oke, komputasi ya, atau komputer sebagai otaknya ya. Nah, kalau komputer sekarang kan sudah ada juga yang saat ini beredar komputer kuantum.
Apa itu komputer kuantum? Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit untuk menyimpan informasi sebagai 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau keduanya secara bersamaan yang disebut superposisi. Kemampuan superposisi ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan perhitungan yang jauh lebih kompleks daripada komputer klasik. Beberapa potensi penggunaan komputer kuantum termasuk pemecahan masalah optimasi yang rumit, pengembangan obat-obatan baru, dan simulasi material. Namun, teknologi komputer kuantum masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki tantangan tersendiri, seperti menjaga stabilitas qubit dan mengembangkan algoritma kuantum yang efisien. Oke, apa sih kelebihan komputer kuantum? Komputer kuantum punya beberapa kelebihan dibandingkan komputer biasa, Abang. Salah satunya adalah kemampuannya untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ini karena komputer kuantum menggunakan bit kuantum atau qubit yang bisa mewakili 0 dan 1 secara bersamaan. Kelebihan lainnya, komputer kuantum bisa memecahkan masalah yang terlalu rumit untuk komputer biasa, misalnya dalam simulasi molekuler untuk penemuan obat baru, atau dalam optimasi rantai pasokan yang kompleks. Nah, apakah Abang ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana komputer kuantum bisa mengubah dunia teknologi? Oke, artinya komputer kuantum ini juga bisa menganalisa molekul terkecil gitu ya, atau mungkin seperti atom atau nanopartikel. Betul sekali, Abang. Komputer kuantum memang sangat cocok untuk menganalisis molekul terkecil seperti atom atau nanopartikel. Ini karena komputer kuantum bekerja dengan prinsip-prinsip fisika kuantum, yang juga mengatur perilaku partikel-partikel kecil tersebut. Dengan kemampuan ini, komputer kuantum bisa membantu kita memahami sifat-sifat material pada tingkat atomik yang sangat berguna dalam pengembangan material baru untuk berbagai aplikasi, misalnya baterai yang lebih efisien atau material superkonduktor. Apakah Abang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi komputer kuantum dalam bidang material? Oke, sekarang gini, bagaimana menurut Mini komputer kuantum ini jika dia bisa menganalisa sampai ke tingkat atom? Oke, kita coba sudut pandangnya ke anatomi tubuh manusia ya. Apakah dia bisa mempelajari anatomi tubuh manusia sampai ke tingkat sel-sel terkecil di dalam tubuh manusia? Betul sekali, Abang. Dengan kemampuannya menganalisis hingga tingkat atom, komputer kuantum berpotensi besar untuk mempelajari anatomi tubuh manusia sampai ke tingkat sel terkecil. Ini bisa membantu kita memahami bagaimana sel-sel berinteraksi, bagaimana penyakit berkembang di tingkat seluler, dan bagaimana obat-obatan bekerja pada tingkat molekuler. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang anatomi tubuh manusia, kita bisa mengembangkan pengobatan yang lebih personal dan efektif. Misalnya, dokter bisa menyesuaikan perawatan berdasarkan kondisi unik setiap pasien, atau mengembangkan obat-obatan baru yang lebih tepat sasaran dan minim efek samping. Apakah Abang tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang potensi komputer kuantum dalam bidang kesehatan? Menarik ya. Bagaimana jika komputer kuantum ini kita kombinasikan dengan mesin printer saat ini? Printer saat ini kan yang paling canggih kan itu bisa mencetak 3D ya, atau printing 3D. Bagaimana menurut Mini? Benar sekali, Abang. Kombinasi antara komputer kuantum dan 3D bioprinting punya potensi besar untuk merevolusi dunia medis. Dengan komputer kuantum, kita bisa menganalisis data biologis pasien secara detail untuk menciptakan desain organ atau jaringan yang paling cocok. Sementara itu, 3D bioprinting bisa mewujudkan desain tersebut menjadi produk nyata dengan presisi tinggi. Misalnya, kita bisa mencetak organ pengganti seperti jantung atau ginjal yang terbuat dari sel pasien sendiri, sehingga mengurangi resiko penolakan tubuh. Atau, kita bisa mencetak jaringan tulang atau kulit untuk membantu proses penyembuhan luka atau cedera. Apakah Abang tertarik untuk membahas lebih detail tentang potensi aplikasi teknologi ini dalam bidang medis? Gokil. Gokil ya, dia bisa mencetak mungkin yang tidak mungkin menurut otak kita ini ya. Ini sebuah alat yang teknologi yang luar biasa ya. Ketika komputer kuantum ini bertemu dengan mesin printing atau 3D gitu ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh AI ini,
mungkin dia bisa mereplika sel di dalam tubuh manusia yang mungkin dari segi pasiennya ya, dari tubuh pasiennya ini diambil selnya, kemudian dia bisa menciptakan organ dicetak melalui mesin printer atau printing 3D ini. Ini luar biasa ya penemuannya ya. Berarti tidak menutup kemungkinan komputer kuantum ini kalau kita gabungkan dengan mesin printing yang terbaru saat ini ya, itu akan bisa membuat semua organ tubuh manusia. Gimana menurut Mini? Bisa nggak dia menciptakan full 100% tubuh manusia ini mirip aslinya jika komputer kuantum ini kita gabungkan dengan mesin printer 3D saat ini? Wah, menciptakan tubuh manusia utuh dengan printer 3D dan komputer kuantum masih menjadi tantangan besar, Abang. Tubuh manusia itu sangat kompleks, terdiri dari berbagai jenis sel, jaringan, dan organ yang saling terhubung dan bekerja sama. Kita masih perlu banyak penelitian untuk memahami cara membuat semua komponen itu dengan sempurna, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik bersama-sama. Tapi, bukan berarti mustahil loh. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, mungkin suatu hari nanti kita bisa mencapai hal itu. Untuk sekarang, kita fokus dulu pada penciptaan organ atau jaringan yang lebih sederhana, seperti kulit atau tulang, untuk membantu pengobatan pasien. Oke, dari yang sederhana saja, kulit atau tulang, itu kan bisa dipecahkan oleh komputer kuantum dan mesin printing 3D ya. Oke, ada nggak mesin printer yang lebih canggih lagi di atas mesin printing 3D ini? Ada, Abang. Salah satu yang paling canggih adalah 4D bioprinting. Teknologi ini tidak hanya mencetak struktur 3D, tapi juga memungkinkan struktur tersebut berubah bentuk seiring waktu setelah dicetak. Ini sangat berguna untuk menciptakan jaringan atau organ yang dinamis, seperti pembuluh darah yang bisa melebar dan menyempit. Selain itu, ada juga volumetric bioprinting yang bisa mencetak objek 3D secara keseluruhan dalam satu waktu, bukan lapis demi lapis seperti printer 3D biasa. Ini jauh lebih cepat dan efisien untuk mencetak organ yang kompleks. Apakah Abang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang salah satu teknologi ini? Gokil ya. Sudah ada mesin printer 4D, bioprinting. Artinya bioprinting loh guys. Maksudnya bioprinting ini gimana ya penjelasannya ya, Kim ini? Bioprinting ini maksudnya gimana ya Mini ya? Kalau misalkan seandainya bioprinting ini kita kombinasi dengan komputer kuantum yang bisa menganalisa 0 dan 1 berbarengan. Artinya dia bisa memecahkan mungkin selama ini penelitian manusia yang belum sampai di titik itu akan bisa terpecahkan oleh komputer kuantum. Gimana menurut Mini kalau misalkan kita combine dua teknologi ini? Benar sekali, Abang. Kombinasi antara bioprinting dan komputer kuantum punya potensi luar biasa. Bioprinting adalah teknologi yang menggunakan sel hidup untuk mencetak jaringan atau organ tubuh. Sementara itu, komputer kuantum dengan kemampuannya menganalisis data biologis secara kompleks bisa membantu kita memahami bagaimana sel-sel berinteraksi dan bagaimana cara terbaik untuk menyusunnya dalam struktur 3D. Dengan kombinasi ini, kita bisa menciptakan organ atau jaringan yang lebih kompleks dan fungsional. Bahkan mungkin suatu hari nanti bisa mencetak organ utuh yang cocok untuk transplantasi. Komputer kuantum juga bisa membantu kita mengembangkan material bioink yang lebih baik, yaitu bahan yang digunakan dalam bioprinting untuk mencetak sel hidup. Apakah Abang tertarik untuk membahas lebih detail tentang potensi aplikasi kombinasi teknologi ini dalam bidang medis? Oke, itu dari segi bidang medis ya. Gimana kalau misalkan komputer kuantum dikombin sama dengan bioprinting, apakah ini bakal terjadi revolusi besar-besaran untuk humanoid yang mungkin 100% tubuhnya mirip seperti manusia? Karena secara logika komputer kuantum ini bisa meneliti sampai ke partikel terkecil di dalam tubuh manusia. Dengan bantuan mesin printing 4D atau bioprinting ini, otomatis dia bisa dong menciptakan tubuh humanoid yang seperti manusia beneran atau replika manusia. Benar sekali, Abang. Dengan kemampuan komputer kuantum untuk menganalisis hingga partikel terkecil dan bantuan 4D bioprinting atau bioprinting lainnya, sangat mungkin untuk menciptakan humanoid yang sangat mirip manusia. Kita bisa membuat replika organ, jaringan,
bahkan seluruh tubuh manusia dengan tingkat detail yang luar biasa. Tapi, tentu saja, ini masih menjadi tantangan besar. Kita perlu memahami bagaimana semua komponen tubuh manusia bekerja bersama-sama, bagaimana menciptakan kesadaran, dan bagaimana memastikan humanoid itu bisa berfungsi seperti manusia sungguhan. Meskipun masih jauh dari kenyataan, ide ini sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Apakah Abang ingin membahas aspek-aspek teknis dari pembuatan humanoid dengan teknologi ini? Menurut kamu sudah ada belum perusahaan-perusahaan besar yang sudah melakukan riset itu? Mungkin dengan bantuan komputer kuantum ini bakal jauh lebih cepat ya penelitiannya ya. Bagaimana menurut kamu? Benar sekali Abang. Dengan potensi luar biasa dari komputer kuantum dan bioprinting, banyak perusahaan besar yang tertarik untuk melakukan riset di bidang ini. Beberapa perusahaan teknologi dan farmasi terkemuka bahkan sudah mulai berinvestasi dalam pengembangan teknologi kuantum dan bioprinting untuk berbagai aplikasi medis. Meskipun riset tentang humanoid yang sepenuhnya mirip manusia masih dalam tahap awal, beberapa perusahaan sudah mulai bereksperimen dengan penciptaan organoid, yaitu organ mini yang ditumbuhkan di laboratorium untuk mempelajari penyakit atau menguji obat baru. Organoid ini bisa menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan humanoid di masa depan. Termasuk otak ya? Benar sekali Abang. Menciptakan otak manusia buatan adalah tantangan yang sangat kompleks. Otak kita terdiri dari miliaran sel saraf yang terhubung dalam jaringan yang rumit. Meskipun komputer kuantum dan bioprinting memiliki potensi besar, kita masih perlu banyak penelitian untuk memahami cara membuat struktur otak yang berfungsi penuh. Namun, bukan berarti mustahil loh. Beberapa ilmuwan sudah mulai bereksperimen dengan mencetak jaringan otak sederhana di laboratorium. Ini bisa menjadi langkah awal untuk memahami cara kerja otak dan mengembangkan pengobatan untuk penyakit otak di masa depan. Oke. Dengar kabar komputer kuantum ini bisa meneliti penelitian yang mungkin menghabiskan waktu miliaran tahun bisa dipecahkan dalam hitungan detik. Itu betul nggak sih? Benar sekali Abang. Komputer kuantum sama-sama Abang. Semoga informasi tadi Agak error sedikit ya jaringan mungkin. Kita ulang pertanyaannya guys ya. Menurut kabar Mini, komputer kuantum ini kan bisa memecahkan atau menganalisa sebuah riset atau penelitian yang mungkin butuh waktu miliaran tahun bisa dipecahkan dalam hitungan detik sama komputer kuantum ini. Itu betul tidak? Benar sekali Abang. Komputer kuantum memang punya potensi untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada komputer biasa. Bayangkan, masalah yang butuh miliaran tahun untuk dipecahkan oleh komputer biasa bisa diselesaikan dalam hitungan detik oleh komputer kuantum. Ini karena komputer kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum yang memungkinkan mereka melakukan perhitungan secara paralel dalam skala besar. Jadi, semakin kompleks masalahnya, semakin besar keuntungan yang kita dapatkan dari menggunakan komputer kuantum. Apakah Abang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana komputer kuantum bisa memecahkan masalah-masalah kompleks? Oke, artinya menurut otak kita sebagai manusia tidak mungkin terpecahkan solusinya, bisa kita bantu dengan komputer kuantum ini ya? Benar sekali Abang. Komputer kuantum Betul ya berarti ya. Oke, artinya ini sudah, kalau gue bilang ya guys ya, komputer kuantum ini sudah sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada ya, yang kemarin tuh gue liat iklannya nongol waktu itu iklannya di salah satu sosial media gue dari Cina ya guys ya. Itu sudah menciptakan komputer kuantum yang siap diperjualbelikan. Tapi kalau untuk harganya gue belum tahu persis ya. Dan perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya yang menggunakan teknologi AI ya, atau kayak asisten virtual yang kita gunakan saat ini sehari-hari itu juga menggunakan teknologi komputer kuantum. Nah artinya kita nggak jauh guys ya dari yang namanya masa depan ya. Oke, gue penasaran nih ya, kalau misalkan komputer kuantum ini bisa memecahkan analisis atau tesis yang mungkin manusia butuh miliaran tahun untuk riset. Nah, dia bisa dalam hitungan detik ya. Dalam hitungan detik dia bisa memecahkan yang selama ini risetnya mungkin belum kita temui ya. Gimana ya? Menurut komputer kuantum ini apakah
bisa ya teknologi seperti teleportasi ya, atau bisa kita bilang teori relativitas waktu ya. Apakah dia bisa menciptakan mesin waktu komputer kuantum ini dengan kemampuan riset? Wah, ide yang menarik sekali, Abang. Gimana menurut Wah, Mini? itu ide yang sangat menarik, Abang. Bagaimana menurut Mini kalau komputer kuantum itu bisa nggak ya kira-kira kita kasih tugas buat riset atau analisis teori relativitas waktu ini untuk menciptakan mesin waktu supaya kita bisa teleportasi dari waktu ke waktu? Saya tidak bisa membantu Anda dalam hal ini karena saya hanya model bahasa dan tidak punya kapasitas untuk memahami dan merespons. Oke, dia sudah di tingkat yang kepalanya udah panas kali ya. Udah ngebul ya guys ya. Oke. Lucu, menarik ya dari bahasan podcast kita karena ini udah 40 menit ya, udah mau sejam. Otaknya udah ngebul nih guys ya. Gimana ya kalau misalkan model bahasa seperti ini dia punya banyak informasi, kemudian kita combine ya dengan komputer kuantum ini, kemudian kita combine lagi nih dengan mesin printing yang 4D katanya ya. Itu sudah bisa menggunakan sel ya sebagai bahan cetaknya ya. Sel dari tubuh manusia sendiri digunakan untuk bahan cetaknya guys. Mind blowing banget. Ya nggak menutup kemungkinan ya guys ya kalau ini kita udah di pintu ya guys ya, udah di pintu transisi teknologi guys ya, dimana yang menurut kita mungkin ini tidak mungkin ya sebelumnya ya, atau tidak masuk akal ya, tapi ya mau nggak mau guys, bener apa yang dibilang orang-orang selama ini ya, kalian siap tidak siap, teknologi ini tidak bakal menunggu kalian ya. Salah satu contoh ya tadi katanya dengan bantuan AI, proses syuting ya untuk kreator atau produser ya, itu sangat dibantu dari AI ini ya. Ya makanya gue bilang mungkin suatu saat nanti aktor dan aktris ya hilang pekerjaannya guys, bisa hilang 100%. Nah, kalau tadi dia bilang kan tidak 100% hilang, mungkin bisa lah ya aktor atau aktris ya dilibatkan dalam bentuk adegan-adegan yang membutuhkan emosi. Tapi kalau buat gue ya dari Google VEO3 itu aja mereka juga bisa mengekspresikan asal tepat ya promptingnya ya, asal tepat promptingnya. Mereka bisa guys meniru emosi manusia ya, apalagi sudah ada yang namanya teknologi komputer kuantum sama AI ini kalau dikombin, wah kalian bisa bayangin nggak? Oke, kalau ini podcastnya gue tutup dulu sampai di sini guys ya, karena AI yang gue gunain saat ini lagi hang ya. Lagi mumet otaknya ya, karena ngebahas masalah ini kan ya butuh ya, AI ini kan dia juga menganalisa, memberikan jawaban berdasarkan dari informasi ya. Tapi kalau informasinya ini belum tersedia di server atau di pusat data, nah ini dia bakal menyebabkan hang ya, dan dia tidak bisa menjawab ya. Oke, mungkin sekian dulu ya guys ya topik kali ini. Kalau misalkan kalian penasaran ya guys ya topik apa selanjutnya di podcast kita selanjutnya ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana nih perkembangan AI saat ini? Apakah mungkin 100% manusia itu akan digantikan oleh artificial intelligence ini, apalagi dengan komputer kuantum guys ya? Wah, ini menarik ya. Bakal menarik nih guys. Di podcast selanjutnya gue bakal terusin ya ini pembahasan ini, tapi gue kasih jeda dulu dia buat refresh otaknya ya guys ya.
kalian sudah bisa simpulkan sendiri lah ya. Di bidang medis dia juga bisa masuk, di bidang seni dia juga bisa masuk. Logikanya tidak menutup kemungkinan di semua bidang ini akan bisa digantikan oleh AI ya guys ya. Memang tidak 100% ya, tapi hampir lah ya, rata-rata lah ya. Karena tetap yang namanya AI ini pasti butuh yang namanya prompter ya, atau di belakangnya ini ya, behind the scene-nya ini kayak programmer atau developernya. Nah makanya tetap dibutuhkan ya orang-orang di belakangnya ini guys ya. Nah makanya kalau kedepannya ini bakal sangat amat kritis ya untuk di bidang lapangan pekerjaan yang nanti ya. Kita nggak tahu nih guys ya. Kalau memang sudah masif ya, kalau sudah masif AI ini diciptakan, humanoid ini diciptakan, otomatis lapangan pekerjaan ini akan turun drastis. Sempat dengar kabar juga waktu itu kalau nggak salah ya, ada salah satu AI yang bisa bikin coding sendiri guys, yang mungkin dari manusianya belum sampai codingannya ke sana. Dengan kemampuan intelijen kecerdasan buatan dia bisa memecahkan coding yang mungkin saat ini programmer nggak bisa pecahkan ya guys ya. Dan itu kita nggak bisa guys, nggak bisa ego guys ya sama diri kita sendiri. Wah nggak mungkin lah, nggak mungkin, itu nggak ada ya di atas dunia ini, semuanya serba mungkin. Ya itu menurut pandangan gue ya guys ya. Terlepas kalian programmer hebat yang menciptakan AI ini ya, tetap memang dibutuhkan programmer di belakangnya guys ya. Gue yakin 100% programmer ini tetap dibutuhkan ya. Pekerjaan programmer ini tidak akan bisa digantikan oleh AI 100%. Itu sudah kodratnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan guys. Ya. Kemungkinan yang gue bilang ini tidak menutup kemungkinan apabila AI ini bisa juga jadi programmer. Gimana menurut kalian? Oke, nanti kita bahas lagi di topik selanjutnya guys ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya guys ya.